Teori permintaan dalam ekonomi Islam. Tugas kelompok 3. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terikat dari nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dilandaskan kepada syariat, atau berlandaskan pada Al-Quran dan hadits. Teori permintaan Islami membahas tentang permintaan barang halal, barang haram dan hubungan antara keduanya. Dalam motif permintaan, Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi 1. Harga barang yang diminta. 2. Tingkat pendapatan. 3. Jumlah penduduk. 4. Harga barang lain atau substitusi. 5. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 6. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 7. Cita rasa masyarakat. Dan 8. Ramalan mengenai masa yang akan datang. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Menurut Sadono Sukirno, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi, teori yang menerangkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Dalam teori permintaan Islam dan konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah. Sedangkan teori konvensional dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Kurva permintaan adalah penggambaran yang menghubungkan dari harga suatu barang atau ceteris paribus dan jumlah suatu barang yang akan diminta dari pembeli. Dalam hal ini, jumlah permintaan sangat dipengaruhi oleh jumlah suatu barang dengan harga yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas, tampak bahwa bila jumlah barang yang diminta makin banyak maka harga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut ini. Pergeseran kurva permintaan terjadi dari arah kiri menuju ke bawah kemudian ke kanan atas dan bisa juga sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa kemiringannya positif. Ini terjadi karena adanya hubungan keterkaitan keduanya yang mana saling berhubungan antara permintaan dengan harga. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang periode pertama, dan masa yang akan datang periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monzer Kaf yang mengembangkan pemikiran ini, dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat. Kewajiban berzakat. Tidak ada riba dalam perekonomian. Adanya mudarabah.
para pelaku ekonom harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan.